Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tanin yang beranggotakan Agita Tiffany, Dini Ayu Ainun Jariah, Italia, Stefani Sumandana, Silvi Aziza, Tiara dan Yuyun Kartika Rosmalita. Di sini kami akan menjelaskan tentang tanin. Yang pertama, definisi tanin. Tanin merupakan senyawa organik polifenol dengan rasa pahit yang kuat dan efek astringen. Umumnya, asam galat adalah penyusun banyak tanin. Tanin bisa mengubah bentuk pori-pori kulit, pengendapan protein, dan pembentukan senyawa tidak larut. Dari gambar di atas, terlihat bahwa struktur senyawa tanin terdiri dari cincin benzena C6 yang berikatan dengan gugus hidroksil min OH. Klasifikasi tanin. Senyawa tanin termasuk ke dalam senyawa polifenol, yang artinya senyawa yang memiliki bagian berupa fenolik. Senyawa tanin dibagi menjadi dua, yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin yang terkondensasi. Klasifikasi tanin yaitu tanin terhidrolisis atau hydrolysable tannins. Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu, tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh jenis tanin ini adalah galotanin yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Tanin terkondensasi atau kondenset tanin. Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Oleh karena itu, adanya gugus fenol, maka tanin akan dapat berkondensasi dengan formaldehida. Tanin terkondensasi sangat relatif terhadap formaldehida dan mampu membentuk produk kondensasi. Tanin terkondensasi merupakan senyawa tidak berwarna yang terdapat pada seluruh dunia tumbuhan, tetapi terutama pada tumbuhan berkayu. Tanin terkondensasi telah banyak ditemukan dalam tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya, ada manfaat dari tanin, di mana sebagai senyawa metabolit sekunder, tanin memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan tanin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai anti hama untuk mencegah serangga dan fungi pada tanaman. Yang kedua, sebagai pelindung tanaman ketika masa pertumbuhan dari bagian tertentu pada tanaman. Misalnya pada bagian buah. Saat masih muda akan terasa pahit dan sepat. Yang ketiga, sebagai astringensia pada kulit. Yang keempat, untuk proses metabolisme dari beberapa bagian tanaman. Yang kelima atau yang terakhir, dapat mengendapkan protein sehingga digunakan sebagai antiseptik. Berikutnya, jenis tumbuhan atau simplicia. Salah satu contohnya adalah daun jambu biji. Memiliki nama simplicia yaitu Psidium guajava folium dan nama asal tumbuhan yaitu Psidium guajava L. Zat yang berkhasiat seperti tanin, minyak atsiri, dan triterpenoid. Kegunaannya, daun ini dapat mengobati penyakit mah dan diare. Untuk cara pengolahan, jambu biji dapat digunakan sebagai obat diare. Cara pengolahannya yaitu, siapkan 5 lembar daun jambu biji, 1 potong akar, kulit, dan batang dari tanaman jambu biji. Rebus semua bahan tersebut ke dalam 1,5 liter air hingga mendidih. Setelah dingin, saring dan minum 2 kali sehari. Selain itu, bisa juga dengan mengunyah daun jambu biji yang masih muda dan tambahkan sedikit garam, lalu telan airnya dan buang ampasnya. Daun sirih. Nama simplicia Piper beetle folium. Nama asal tumbuhan Piper beetle L. Zat yang berkhasiat tanin, flavonoid, polifenol, carvacol. Kegunaannya sebagai antioksidan, antibakteri, sebagai penyembuh diare, mengobati keputihan, antiseptik pada jaringan luka bakar. Cara pengolahan, zat tanin yang terkandung dalam daun sirih dapat dimanfaatkan untuk mengobati keputihan. Cara pengolahannya yaitu
Siapkan kurang lebih 10 lembar daun sirih, lalu rebus dengan air kurang lebih 2,5 liter. Setelah itu, biarkan hingga dingin dan gunakan air rebusan tersebut untuk mencuci daerah intim wanita. Analisis kualitatif tanin dengan larutan Valencia Calteu. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui komposisi kimiawi dalam ekstrak etanol. Identifikasi kandungan senyawa tanin ini dilakukan berdasarkan metode Valencia Calteu, di mana dari hasil pengamatan, warna biru yang dihasilkan menunjukkan bahwa sejenis senyawa polifenol yang terkandung dalam ekstrak adalah positif tanin. Sesuai dengan literatur, bahwa kemampuan sampel untuk mereduksi reagen Valencia Calteu yang mengandung senyawa asam fosfomolibdat fosfotungstat membentuk senyawa kompleks yaitu molybdenum tungstan yang berwarna biru, di mana semakin pekat intensitas warna menunjukkan kandungan fenol dalam ekstrak semakin besar. Kesimpulan, tanin secara ilmiah didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang mempunyai berat molekul tinggi dan mempunyai gugus hidroksil dan gugus lainnya seperti karboksil, sehingga dapat membentuk kompleks dengan protein dan makromolekul lainnya di bawah kondisi lingkungan tertentu. Secara umum, tanin terbagi atas tanin proanthocyanides, hidrolisis, dan tanin kondensasi. Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astrigen, antidiare, antibakteri, dan antioksidan. Ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dapat menghasilkan tanin, antara lain tanaman pinang, tanaman akasia, gabus, bakau, pinus, dan gambir, alpukat, dan belimbing wuluh.